Saya pamit ya. Jagalah rumah ini dengan baik, teman-teman. Sejumlah menteri di Kabinet Presiden Jokowi dipercaya kembali oleh Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai menteri, baik di posisi yang sama maupun ditempatkan di pos yang dianggap relevan dengan kompetensinya. Namun banyak juga menteri di era Jokowi yang tak lagi menjadi pilihan masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih. Siapa sajakah mereka? Berikut ini menteri Jokowi yang tidak masuk Kabinet Prabowo Gibran. Retno Marsudi. Kita mulai dari sosok Retno Marsudi. Ia seorang diplomat yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia sejak 27 Oktober 2014. Setelah menjabat pada Kabinet Kerja, Retno kembali dipercaya dan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Luar Negeri untuk Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 sampai 20 Oktober 2024. Banyak warga yang menginginkan, termasuk Mimin sendiri nih guys, agar ia masih menjabat sebagai Menlu di Kabinet Prabowo Gibran. Namun harapan sekedar harapan, padahal pidato-pidatonya di pertemuan PBB tentang perdamaian selalu mengguncang dunia. Basuki Hadi Mulyono. Sosok Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR di era Presiden Jokowi ini cukup melekat di hati masyarakat. Sebab aksi-aksi Basuki Hadi Mulyono kadang menunjukkan ia bukan seorang menteri. Seperti saat upacara peringatan HUT ke-78 RI, Pak Basuki menjaili Erick Thohir dengan menyingkap jas yang dikenakan sang Menteri BUMN. Lalu Pak Bas juga menjadi fotografer dan bermain drum saat Cultural Network Water Forum ke-10 di Bali sampai kejadian dirinya menepuk lalat di saat Pak Jokowi tengah pidato peresmian di Tol Bocimi. Dan banyak kejadian kocak lainnya. Namun sayang, ia tak lagi masuk jajaran menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sandiaga Uno. Sukses menjadi pengusaha membuat Sandiaga Uno juga tertarik masuk di pentas politik. Pada akhir 2016, dirinya maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2017. Setelah terpilih, belum genap 2 tahun menjabat, ia memutuskan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Setahun berikutnya pada tahun 2020 sampai 2024, Sandiaga kembali di panggung politik. Ia diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama pada Kabinet Presiden Jokowi. Namun di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, Sandiaga tak diajak lagi bergabung menjadi menteri. Mungkin menunggu waktu saja ya guys. Nadiem Makarim. Sosok yang satu ini lekat dengan Gojek, sebab ia adalah pendiri aplikasi tersebut yang berbasis layanan. Nadiem Makarim diberi kepercayaan oleh Presiden Jokowi menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebelumnya bernama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, periode 2019 sampai 2024. Banyak terobosannya di dunia pendidikan yang dipandang tak relevan dengan konteks Indonesia. Karena itu orang-orang banyak bersyukur ia tak lagi melanjutkan kerja-kerjanya di bidang pendidikan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Mana nih suaranya yang kritis terhadap situasi pendidikan di bawah kepemimpinan Nadiem? Ditunggu komentarmu di bawah ya. Hadi Cahyanto. Karirnya bisa dibilang mentereng kala Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Hadi Cahyanto pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Panglima TNI, Kepala Badan Pertahanan Nasional, hingga puncaknya ia diberi kepercayaan menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, terlebih dahulu, ia diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang dari 15 Juni 2022 sampai 21 Februari 2024. Kemudian ia beralih tugas menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Mahfud MD yang mundur karena mencalonkan diri sebagai kandidat wakil presiden. Namun kini ia tak lagi masuk dalam jajaran Kabinet Prabowo Gibran.
Yakut Holil Koumas. Sosoknya juga tak lagi dipercaya masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Di era Presiden Jokowi, Yakut Holil Koumas dipercaya menjabat sebagai Menteri Agama sisa masa kerja 23 Desember 2020 sampai 21 Oktober 2024. Bisa dibilang Yakut ini lahir dari keluarga agama Islam yang kuat. Keluarganya pendiri NU dan ayahnya salah satu pendiri PKB. Namun sayang, perannya di Kementerian Agama harus berakhir dan di era Presiden Prabowo dijabat oleh Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Budi Karya Sumadi. Sosoknya dikenal sebagai salah satu menteri yang paling dekat dengan Presiden Jokowi. Budi Karya Sumadi sudah menjadi pilihan dan mengisi jabatan strategis kalau Jokowi masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Di saat Jokowi naik tahta menjabat Presiden ke-7 Indonesia, Budi Karya Sumadi pun dipercaya menjabat sebagai Menteri Perhubungan di era pertama dan di era kedua kepemimpinan Jokowi. Namun karirnya di kementerian berhenti sebab Presiden Prabowo punya pilihan lain untuk mengatasi masalah perhubungan di tanah air. Ida Fauzia. Sri Kandi, Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU ini tak lagi masuk dalam jajaran Kabinet Prabowo Gibran. Sebelumnya di era Presiden Jokowi, ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan periode 2019-2024. Posisi dari kader PKB ini diganti oleh seorang profesional non-partai, yakni Prof. Yasirli, guru besar ITB dan akademisi di bidang ergonomi dan teknik industri. Kini Ida Fauzia menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Siti Nurbaya Bakar. Sosok wanita yang saat ini juga tak lagi menjadi pilihan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Di era Presiden Jokowi, Siti Nurbaya Bakar dipercaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2014-2024. Kader Partai Nasdem ini sebelumnya adalah PNS, tapi ia memilih pensiun karena ingin fokus di dunia politik. Pilihannya memang sudah tepat ya guys, sebab jabatan demi jabatan telah ia raih. Abdul Halim Iskandar. Sosoknya juga tak masuk di jajaran Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sebelumnya di era Presiden Jokowi, Abdul Halim Iskandar menjabat sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2019-2024. Kakak dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar ini kini memegang jabatan sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Suharso Monoarfa. Politisi ini pernah menjabat sebagai Ketum P3 periode 2019-2022. Di era Presiden Jokowi, Suharso Monoarfa dipercaya menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional periode 2019-2024. Namun ia tak lagi dipercaya melanjutkan posisinya di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dalam sebuah kesempatan ia mengaku akan back to business karena ia mengklaim dirinya memang businessman. Menurutmu nih ya, apa hal yang berkesan selama Pak Suharso menjabat Menteri PPN? Komen di bawah ya. Abdullah Azwar Anas. Sosoknya juga tak lagi masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas dipercaya Presiden Jokowi menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB. Sisa masa jabatan 7 September 2022 sampai 20 Oktober 2024. Posisinya di pemerintahan Prabowo Subianto digantikan oleh sekretarisnya Rini Widiantini, orang dalam yang diharapkan mampu melanjutkan kerja-kerja baik dan bersih di kementerian ini. Teten Mas Duki.
Sosoknya juga tak masuk kembali dalam jajaran menteri di kabinet yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya di era Presiden Jokowi, Teten Mas Duki dipercaya menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah periode 2019-2024. Nah, kementerian yang dijabat oleh Teten Mas Duki pun telah dipecah menjadi dua bagian di Kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Koperasi dijabat oleh Budi Aris Setiadi dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijabat oleh Maman Abdurrahman. I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Terakhir ada sosok I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Namanya juga tak lagi masuk dalam jajaran kabinet yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya di era Presiden Jokowi, ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2019-2024. Dengan jabatan itu ia dianggap sebagai orang Bali dan Hindu pertama yang menjabat sebagai menteri tersebut. Nah, dari deretan menteri-menteri di era Presiden Jokowi yang tak masuk kabinet Prabowo Gibran, menurutmu di antara mereka siapa nih yang masih sangat layak? Komen di bawah ya. Thank you the lovers.